Akhirnya, kamu berangkat dari Bandara New York menuju London. Pesawatmu naik tinggi dan seketika badanmu tertekan keras ke sandaran kursi. Kamu bisa merasakan pesawatmu semakin cepat, kemudian boom! Pesawatmu aman-aman aja. Suara tadi menandakan kamu sudah melewati kecepatan suara. Kini, kamu melaju lebih cepat dari 1224 km per jam. Pada kecepatan ini, perjalanan melintasi Samudra Atlantik ke London memakan waktu sekitar 5 jam. Sebagai perbandingan, pesawat subsonik konvensional seperti Boeing 747 dapat melintasi samudra ini dalam waktu 8,5 jam. Saat ini kita punya pesawat supersonik non-komersial. Salah satu yang paling terkenal adalah Lockheed SR-71. Panjangnya setara limosin dan beratnya setara 10 SUV. Pesawat ini memegang rekor dunia kecepatan di udara karena mampu mencapai kecepatan 3.530 km per jam. Dengan kecepatan ini, pesawat itu bisa mengitari bumi dalam 10 jam. Dan mampu menempuh rute dari New York ke London saat ini hanya dalam 1 jam 54 menit. Bepergian dengan kecepatan suara kayaknya seru ya. Kadang kamu menghabiskan 3 jam sehari terjebak kemacetan lalu lintas cuma untuk ke kantor. Bayangkan kalau kamu bisa melintasi antar benua dalam durasi yang sama, pesawat supersonik Concorde seharusnya mampu melakukannya. Panjang pesawat ini setara setengah lapangan sepak bola dan punya lebar sayap seukuran lapangan basket. Berat Concorde yang kosong setara 2 kali lipat Boeing 737 dan mampu menampung sekitar 100 penumpang. Concorde bisa melampaui kecepatan suara 2 kali lipat, tapi membutuhkan bahan bakar yang sangat banyak. Pesawat penerbangan transatlantik terbaik Boeing 747-2 tingkat membakar 4 liter bahan bakar untuk perjalanan 130 km per penumpang. Concorde membakar 4 liter hanya untuk 30 km per penumpang. Karena harga bahan bakarnya, harga tiket Concorde hampir 5 kali lipat pesawat biasa. Meski bisa terbang hampir 2 kali lebih cepat, Concorde dilarang mempraktikannya. Semua karena ledakan soniknya. Saat pesawat melewati kecepatan suara, gelombang kejut muncul di hidung dan ekornya. Gelombang ini bergabung menjadi satu, lalu mencapai tanah. Dan ledakan supersoniknya bukan hanya muncul saat pesawat mencapai kecepatan supersonik, melainkan terus-menerus muncul. Jadi, saat terbang dengan kecepatan tinggi, Concorde membuat suara mirip drum yang terus-menerus dipukul. Kalau mau merasakan tingkat kebisingan ini, coba tempel telingamu ke dinding dan minta temanmu mengebor dinding dari sisi lain. Jadi sudah jelas, Concorde dilarang terbang lebih cepat daripada kecepatan suara di atas daratan dan hanya menggunakan kekuatan penuhnya saat terbang di atas lautan. Saat bepergian, kita menghabiskan banyak waktu untuk mengemudi ke bandara, lalu kita check-in, melewati kontrol paspor, dan menunggu boarding. Kemudian kita melewati kontrol paspor di negara lain, mengambil barang bawaan, dan pergi ke tempat tujuan. Semua ini memakan banyak waktu, dan terbang dengan kecepatan tinggi tidak membawa banyak perubahan. Jadi, Concorde mahal, berisik, dan tidak efisien. Tak lama, pesawat supersonik kembali ditinggalkan selama beberapa dekade. Tapi mungkin pesawat ini akan segera kembali. Ariane AS-2 adalah jet supersonik pribadi yang masih dalam pengembangan. Panjangnya setara 3 bus sekolah dan punya lebar sayap hampir selebar Concorde. Pesawat ini dapat mencapai kecepatan sekitar 1.490 km per jam dan bisa menempuh jarak dari New York ke Los Angeles pulang pergi. Mesin modern membuatnya lebih hemat bahan bakar dan tidak terlalu berisik. Tapi ledakan supersoniknya masih menjadi masalah. NASA mengembangkan pesawat eksperimental X-59 Quest untuk mempelajari cara menangani gelombang supersonik. Pesawat ini sedikit lebih panjang dari gerbong kereta api dan lebar sayapnya sepanjang limosin. Pesawat ini diperkirakan bisa terbang di kecepatan 1.512 km per jam di ketinggian 55.000 kaki. Itu 1,5 kali lebih tinggi dari ketinggian jelajah pesawat komersial konvensional. Bentuknya yang langsing dan sayapnya yang berada di dekat kokpit seharusnya mencegah munculnya gelombang suara. Dan jaraknya yang jauh dari tanah seharusnya memberi waktu bagi gelombang suara untuk melambat. Para pembuatnya memperkirakan volume ledakan supersoniknya di tanah sekitar 80 desibel alias 1.000 kali lebih tenang dibanding Concorde. Suara ini tak akan terasa seperti bor di balik dinding, melainkan seperti suara mesin cuci. Jika para pembuatnya mampu memecahkan masalah suara bising dan memungkinkannya terbang dengan kecepatan supersonik di atas tanah, kita akan bisa terbang dari New York ke Los Angeles dalam 2,5 jam, alih-alih 5 jam penerbangan biasa.
Harga pesawat seperti Ariane AS2 diperkirakan dimulai dari 1,7 triliun. Itu 12 kali lebih mahal dari Cessna CJ4 misalnya, yang menggunakan lebih sedikit bahan bakar dan dapat menampung orang dengan jumlah yang sama. Tapi Airbus A320 yang besar pernah dibeli sebagai jet pribadi seharga 7,2 triliun. Jadi, kalau waktumu berharga dan ingin menghabiskan lebih sedikit waktu di udara, silakan beli pesawat supersonik pribadimu. Calon pesawat penumpang supersonik berikutnya adalah jet bisnis supersonik Spike S512. Ini adalah pesawat bermesin kembar yang panjangnya hampir setara Boeing 737 dengan sayap selebar 17,6 meter. Kecepatannya pun jauh melebihi Ariane AS2. Kecepatan tertinggi Spike sekitar 1.770 km per jam atau 720 km per jam lebih cepat dibanding pesawat konvensional. Produsennya berjanji pesawat ini dapat menempuh perjalanan dari New York ke London dalam 3-4 jam, New York ke Tokyo dalam 6 jam alih-alih 12 jam, New York ke Alaska dalam 3 jam alih-alih 6 jam, serta New York ke Dubai dalam 6,5 jam alih-alih 12 jam. Semua ini berkat sayap berbentuk V dan badan panjangnya yang langsing, dan fitur aerodinamis penting lainnya adalah kurangnya lubang intip. Agar penumpang tidak duduk diam dalam keadaan gelap, ada panel TV di interiornya. Layar-layar ini akan menampilkan gambar dari kamera di sekitar pesawat, jadi kamu bisa melihat pemandangan yang sama seperti dari jendela pesawat. Tapi Spike hanya bisa menampung 18 penumpang, disinilah boom teknologis datang. Pesawat ini sangat mirip dengan Concorde dengan sayap dan badan pesawatnya yang panjang. Pesawat ini bisa menampung hingga 55 penumpang, 2 mesin ditempatkan di sayap dan 1 lagi di ekor. Ketiganya akan mendorong pesawat melebihi 1.770 km per jam. Ini adalah mesin turbofan seperti pesawat terbang konvensional. Jadi, afterburner atau pembakar lanjut tak akan digunakan di sini sehingga suaranya tidak terlalu bising. Afterburner digunakan dalam mesin untuk memunculkan dorongan ekstra. Bahan bakar mungkin tak terbakar sepenuhnya di mesin dan gas buangnya masih bisa terbakar. Jadi, gas itu disulut lagi dan kamu bisa melihat api tepat di belakang mesin pesawat. Dengan mesin seperti itu, biaya pemeliharaannya akan 25% lebih mahal dibanding Concorde. Versi baru pesawat ini mungkin bisa membawa 68 hingga 88 penumpang dan pembuat boom memperkirakan harga tiketnya sama dengan penerbangan kelas bisnis biasa. Sejauh ini pesawat supersonik terlalu bising sehingga hanya bisa menggunakan semua kekuatannya di atas air. Mengingat ada sekitar 1.750 penerbangan setiap harinya di atas Samudra Atlantik saja, pesawat supersonik dapat menghemat waktu bepergian. Kalau kamu mencari pesawat yang bisa terbang dengan sangat tenang, cobalah naik pesawat listrik seperti Aviation Alice. Ini adalah pesawat pribadi yang dilengkapi 3 mesin listrik. Pesawat ini lepas landas dan mendarat tanpa suara mesin berbahan bakar dan tak butuh landasan pacu panjang. Jadi, bandara untuk pesawat pribadi ini dapat ditaruh tepat di pusat kota. Waktu perjalanan ke bandara jelas jauh berkurang. Selain itu, biaya pemeliharaan Aviation Alice sangatlah murah, 3 juta rupiah selama 1 jam waktu terbang dibandingkan 14 juta rupiah untuk durasi yang sama jika menggunakan jet pribadi tradisional. Kekurangan pesawat ini adalah kecepatan dan jangkauannya. Dengan sekali pengisian daya, Aviation Alice dapat menempuh sekitar 1.000 km, seperti terbang dari Jakarta ke Bali. Dan kecepatan maksimalnya hanya 407 km per jam atau lebih lambat dibanding mobil sport. Setengah jarak penerbangan dunia berada di bawah 800 km. Jadi, pesawat listrik ini bisa menjadi pengganti yang sangat baik untuk pesawat terbang raksasa. Kita hanya perlu mengatur jaringan bandara dan stasiun pengisian daya yang baik. Ini dapat dilakukan di kira-kira 2.000 bandara terbengkalai. Di sana, kamu bisa naik pesawat seperti naik bus dan pesawat ini akan membawamu sampai ke tujuan.